Ada nggak tipikal perempuan yang kalau suami lihat punya beban yang luar biasa? Pulang dari kantor misalnya kan, udah pekerjaan banyak, tekanan tinggi, sampai di jalan banyak dikelaksonin, lampu merahnya banyak, pulang ke rumah lihat istrinya baru dibuka, assalamualaikum, hilang setengah masalahnya. Hilang setengah masalahnya. Lalu ketika mendengar kata-kata istrinya, hilang semua masalahnya. Ada nggak yang begitu? Ada. Masya Allah. Saya pakai dalil ya. Nih Bu, saya ceritakan Bu. Ada di hadis Al-Bukhari, Kitab Bad'ul Wahyi, topik nomor 1 ya. Topik nomor 1 itu Kitab Bad'ul Wahyi, awal mula turunnya wahyu, dari 97 topik. Setelah turun Iqra, wahyu pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi makin senang ke Gua Hira. Gua Hira itu Bu, jaraknya dari rumah Nabi itu kurang lebih 6 sampai 7 kilo. Nanti kalau satu kali ikut umrah, nanti saya tunjukin rumah Nabi lokasinya di mana, arah ke Gua Hira seperti apa gitu, insya Allah. Mudah-mudahan bisa disegerakan yang belum ya. Ya, tidak cukup dengan amin, nabung ya, nabung, siapin. Ini saya gambarkan gini aja, lebih cepat. Ini Bukit Sofa, ini Bukit Marwah di sini. Kalau keluar dari Marwah ke sini, ini ada area toilet sekarang yang besar. Ke sini ada rumah Nabi yang tempat kelahiran, Maulid Nabi. Di sini tempat ngambil zam-zam yang pakai air selang. Kalau bawa jerigen dari sini. Biasanya orang Taif yang jualan, kalau jerigen kecil 5 real, yang besar 10 real. Sini. Nah ini area Nabi berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah. Ke Gua Hira itu artinya ke Bukit Cahaya, ke Jabal Nur. Dan ini hikmahnya, kenapa wahyu turunnya bukan di bukit yang lain? Kenapa nggak di Gua Sur? Kenapa nggak di Jabal Qubais? Ini kalau ditarik Bu dari sini ke arah Jabal Nur kurang lebih ke sini. Mahbas Jin terus ke sini. Ini kurang lebih 6 sampai 7 kilo lah, 5 sampai 7 kilo. Nah sampai di bawah, ini naik lagi ke atas sekitar 700 meter. Dan yang paling luar biasa, kalau ibu pernah naik ke atas ke Gua Hira, ibu akan temukan struktur batu yang membentuk gua itu arahnya langsung mengharap ke arah kiblat, ke Ka'bah. Struktur batunya. Jadi saya pernah naik ke atas itu, masuk ke dalam, terus ke atas, saya perhatikan. Itu semua ngarahnya langsung ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Arahnya. Jadi kalau Nabi, hikmahnya kenapa di Gua Hira, saat naik ke situ itu bisa mengamati keadaan kaumnya, masyarakatnya bagaimana. Yang ingin saya katakan, naik ke Gua Hira itu artinya dari rumah Nabi tadi sampai ke bukitnya saja, ke Jabal Nur, itu harus melewati kurang lebih 5 bukit dulu. Naik turun. Artinya kalau nggak kuat nggak akan bisa. Nah sejak wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, malaikat Jibril menyamar jadi manusia, jadi laki-laki, sampai menurunkan itu dengan izin Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang kelima, surah Al-Alaq. Beliau makin senang ke Gua Hira. Dan belum pernah melihat rupa malaikat Jibril pada bentuk yang sesungguhnya. Satu kali naik ke atas bukit ke Jabal Nur, sampai di Gua Hira nunggu wahyu belum turun. Lama belum turun juga. Akhirnya diputuskan pulang. Begitu turun dari Gua Hira, suasana masih siang terbuka, tiba-tiba ada panggilan, Muhammad. Ini nyata. Beliau tengok ke belakang, nggak ada sosoknya. Muhammad. Kanan kiri nggak ada orang. Muhammad. Tengok ke atas, hadisnya mengatakan begini, ada sosok besar seperti duduk antara langit dan bumi begini. Saya bayangin gini lah Bu ya, ibu keluar dari sini istiqomah, siang-siang jam 11 pulang dari sini, keluar ada yang manggil, Bu, iya, enggak. Tengok kanan kosong, kiri kosong, belakang nggak ada orang. Begitu dia mau ke atas begini, Bu. Sosok besar kayak duduk antara langit dan bumi begini. Pertanyaan saya, respon ibu ketika melihat itu apa?
Saya kira nggak akan ditemukan keluarin handphone. Ih, apa tuh, bagus banget. Lari kan ya? Maka hadisnya mengatakan, perhatikan bahasa hadisnya. Faru'ibtu minhu. Kata Nabi, aku merasakan ketakutan sampai bulu kuduku itu naik. Jadi takut itu biasa, Bu, normal. Nabi pun merasa takut. Yang tidak normal itu, maaf, takut untuk berbuat baik itu tidak normal. Takut untuk menjadi solehah itu tidak normal. Takut itu pada maksiat, takut itu pada yang biasa memang kita merasakan gelisah, itu silahkan. Artinya apa? Ketika beliau sedang meninggalkan tempat itu cepat-cepat, ingin cepat sampai rumah, sampai merinding. Aku takut sampai bulu kuduku naik, aku merinding. Tapi Masya Allah, di depan pintu itu begitu dibuka, terlihatlah sosok seorang istri yang menampilkan senyum terindahnya. Begitu kemudian dibuka pintunya, hilang setengah gelisahnya. Masuk ke kamarnya, kata Nabi, zammiluni, selimuti aku. Maka diselimuti oleh istrinya, dan perhatikan kalimatnya, dibisikkan di telinganya. Saya ambil pakai kalimat bahasa Indonesia supaya enak ya. Suamiku sayang. Sayang, engkau itu orang baik. Engkau tidak pernah menyakiti orang lain. Engkau tidak pernah memutus silaturahim. Engkau selalu berbuat kebaikan pada orang lain. Tidak ada yang memusuhimu. Yakinkan pada dirimu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Bukan itu yang dicatatnya. Bukan. Maksud saya, perhatikan kalimat itu. Jadi begitu kalimat itu keluar, hilang semua gelisahnya. Maka saat tenang itulah turun wahyu. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Itu wahyu itu turun, perintah berdakwah terang-terangan. Salah satu yang paling berperan untuk memberikan ketenangan pada Nabi itu istrinya. Itulah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah. Dan itu yang menjadikan kerinduan Nabi itu semakin memuncak. Bahkan setelah wafatnya pun tidak pernah Nabi mengigau dalam tidurnya, kecuali salah satunya menyebut istrinya, Khadijah. Ya. Coba bayangkan suami ibu pulang dari kantor, banyak persoalan dibawa, di jalan banyak hambatan. Begitu dibuka pintu rumah, melihat ibu, Masya Allah, dibuka ibu yang tampak, tambah masalah.